Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Masku semuanya. Kembali lagi di Instagram dan Facebook Live Mas Nitu. Dan kali ini bertema tentang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Waduh, kok dalam ya? Kayak lagu ya? Kayak lagu ya. Mungkin ada yang berdasarkan kisah pribadi? Ya, mungkin bisa. Oke, untuk live hari ini tentu saja narasumbernya adalah dokter gigi satu-satunya yang ada di Puskesmas Kedungguni 1. Memang ada satu soalnya dok. Memang hanya ada satu. Hanya ada satu. Selamat pagi One and only. teman-teman. Ya, selamat pagi. Halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan kami. Saya sebagai narasumber ya hari ini. Kalau kemarin-kemarin jadi host, sekarang jadi narasumber. Kita bertukar tempat ya dok. Iya, betul. Oke, jadi sebelum mulai mau nanya dong dok, kenapa sih judulnya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi? Emang Iya. seberbahaya dan semenyeramkan itu kah? Iya, Sakit itu kah? Sakit gigi? betul. Soalnya gini ya dok, kalau sakit hati itu kan kosong nih, ada sesuatu yang kosong, nanti bisa tumbuh lagi tuh. Ibaratnya Ibaratnya hampa itu keisi lagi. mati satu tumbuh 1000 gitu ya. Kalau punya cadangannya. Kalau punya cadangan. Kalau sakit gigi itu kalau udah sakit cabut udah nggak ada gantinya dok, jadi ompong terus nggak ada penggantinya. Jadi mendingan sakit hati aja lah daripada sakit. Oke. Boleh. Boleh diceritain dok, kira-kira gimana sih penyebab sakit gigi itu apa aja sih? Mungkin dimulai dari ini ya. Kita perkenalan dulu dari poli giginya ya, dok ya. Jadi di Puskesmas Kedungguni 1 ini ada 2 petugas yang ada di poli gigi, ada dokter gigi dan juga ada perawat gigi. Kemudian jadwal pelayanannya itu banyak yang tanya soalnya dok, ini poli gigi hari Sabtu buka nggak ya gitu, banyak yang tanya. Padahal ya itu buka terus. Jadi nggak pernah tutup ya? Nggak pernah tutup Maksudnya ya, setiap hari kecuali ya selama puskesmas kita buka ya, poli gigi juga gigi buka ya. Sangat welcome ya dari orang ya. Welcome ya. Tapi ya itu ya, maksudnya kadang-kadang kan karena kita di poli berdua, jadi kadang-kadang kalau mungkin ada yang bertugas di luar, jadi mungkin satu di situ gitu ya, kondisional aja. Cuman kalau buka, kita buka setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu, kecuali tanggal merah dan hari Minggu. Oke, berarti tetap berjalan ya pelayanan poli Berjalan, giginya ya. walaupun sendirian petugasnya. Tetap Gak ada yang menemani, tetap ya, tetap harus cabut semangat sendiri ya, walaupun ya. habis itu gloser ya, iya nggak? Oke, terus gimana lagi dok tentang poli gigi? Iya, terus setelah itu mungkin banyak yang tanya sih ya di apa namanya di WA apa namanya aduan itu, banyak yang tanya bisa nggak perawatan ini, bisa nggak tambal gigi gitu ya. Jadi kita mau bahas ini ya, pelayanan apa aja yang bisa dikerjakan di poli gigi gitu. Jadi yang bisa dikerjakan di poli gigi itu yang pertama ada pembersihan karang gigi. Nah sekarang ini udah bisa dok. Kalau kemarin-kemarin tuh banyak tuh yang tanya, malah ada juga yang udah sampai poli gigi. Oh gimana nih udah sampai poli gigi tapi nggak bisa bersihin karang gigi. Sekarang udah bisa ya, karena memang kemarin-kemarin memang alatnya belum bisa berfungsi dengan baik gitu. Nah ini kemarin-kemarin sudah dibetulkan, jadi kita sudah bisa melayani pembersihan karang gigi ya. Kemudian yang kedua ada penambalan ya. Jadi penambalan itu juga ada 2 nih dok. Ada penambalan yang untuk gigi depan. Berarti kalau gigi depan itu kan lebih ke biar cantik gitu ya, kita estetiknya lebih ini ya. Biar bentuknya bagus, Biar terlihatnya bentuknya ya. bagus, betul. Ada yang gigi belakang. Nah kalau untuk di puskesmas sendiri itu bisa yang gigi belakang aja dok. Karena ya yang gigi depan kita memang belum ada bahannya dan alatnya gitu, karena harus ada bahan khusus yang sewarna dengan gigi itu. Oh berarti memang nggak bisa sembarang bahan ya untuk menambah gigi betul. bagian depan. Dan Ya, mungkin bisa. ada alat tambahan juga ya? Iya, ada alat tambahan. Jadi alatnya seperti laser gitu. Jadi nanti nggak kelihatan tambalannya. Kalau yang belakang kan kita lebih mengutamakan ke fungsinya kuat, karena kan dia buat mengunyah ya dok ya. Jadi kita bisa kalau yang belakang. Terus masih di penambalan lagi ya, ini kadang-kadang banyak yang tanya, dok bisa nggak sih nambal di puskesmas? Kalau ditanya bisa nambal di puskesmas, jawabannya bisa. Cuman untuk lebih jelasnya
melihat dulu ya, tidak semua gigi yang berlubang, kadang-kadang lubang tiap orang-orang definisinya berbeda-beda. Nah, iya dok ya, ada yang udah tinggal separuh, tinggal dikit juga, itu juga lubang juga gitu kan. Cuman kan bisa apa enggaknya di puskesmas harus dikonsultasikan dulu gitu ya teman-teman, karena kalau lubang di gigi itu memang ada dua. Jadi ada yang sudah parah mengenai saraf, jadi gigi itu kita juga ada sarafnya ya dok, namanya pulpa, itu isinya saraf. Ada juga yang belum mengenai saraf. Nah kalau yang datang itu bapak ibu kita dikonsultasikan ke poli gigi, kemudian kita periksa, oh ini masih belum mengenai saraf, jadi kita bisa untuk melakukan penanggalan karena sekali kunjungan langsung selesai. Tapi kalau yang sudah mengenai saraf pulpa itu biasanya butuh perawatan pendahuluan, namanya perawatan saluran akar, karena kan sarafnya si saluran akarnya itu udah terinfeksi tuh dok, jadi mulai agak setengah rusak. Iya, jadi harus dibersihkan, ibaratnya dikeluarin dirawat dulu. Perawatan saluran akar. Nah itu hanya bisa dilakukan di rumah sakit gitu. Jadi bapak ibu kalau misalnya punya keluhan lubang gigi di rumah, mending dikonsultasikan aja dulu ya, karena kalau misalnya ditanyakan lewat handphone, lewat chat itu ya pasti kita ya bisa, cuman kan nanti kita lihat dulu seberapa parahnya, seperti itu penambalan. Kemudian pencabutan. Nah untuk pencabutan ini bisa pencabutan gigi anak-anak juga kita melakukan, pencabutan gigi dewasa juga melakukan dengan ini tanpa komplikasi. Artinya kalau misalnya ada riwayat, mungkin bapak ibu ada riwayat pernah operasi atau pasang ada hubungannya dengan jantung, seperti itu ya dok. Kemudian mungkin gula yang tidak terkontrol, berarti memang harus dikonsultasikan ke penyakit dalam dulu nih. Kita nggak bisa main cabut aja karena gitu. takutnya ada komplikasi. Ya, ada komplikasi seperti itu. Kemudian gigi-gigi dengan pencabutan yang membutuhkan open metode atau membutuhkan pembukaan gusi gitu, ibaratnya operasi kecil gitu lah ya dok. Jadi kalau itu memang tidak bisa dikerjakan di puskesmas gitu. Nah itu seputar pelayanan-pelayanan yang ada di puskesmas yang bisa kita kerjakan di puskesmas ya. Oke, terus tadi kan kita udah bahas tentang pelayanan apa aja yang ada di puskesmas. Pertanyaan berikutnya pasti yang akan muncul adalah kira-kira berapa sih dok biayanya kalau mau tambal, kalau mau cabut gigi, gitu, atau cabut nyawa? Aduh, kok serem ya dok ya? Cabut susu. Ya jadi biayanya ini juga banyak juga nih yang tanya biayanya berapa gitu. Pasti kan pada penasaran gitu. Betul. Oke, bapak ibu, kalau di puskesmas ini sangat terjangkau ya untuk biaya perawatan giginya ya. Kalau bapak ibu punya BPJS dan tertulisnya di situ Puskesmas Kedunguri 1, berarti gratis bisa melakukan pencabutan ataupun penambalan. Tapi untuk pembersihan karang gigi ini tetap ada biayanya nih dok. Nggak tercover karena ya karena itu termasuknya estetik gitu ya, termasuknya kecuali kalau karang giginya sudah menimbulkan gusinya sampai yang berdarah-darah, sampai butuh urgent banget nih untuk kita ini, itu bisa kita tercover dengan BPJS bisa. Cuman kalau untuk pembersihan rutin 6 bulan sekali, pembersihan karang gigi itu tidak tercover. Tapi jangan khawatir nih sahabat, karena meskipun tidak tercover biayanya sangat-sangat ini ya, sangat-sangat bersahabat lah ya. Berapa tuh? Ya biayanya untuk pembersihan karang gigi itu, jadi kita rongga mulut ini kan ibaratnya kayak lingkaran ya dok ya, kayak lingkaran ya teman-teman. Ini dibagi jadi 4 bagian atau 4 regio. Regio 1, 2, 3, 4. Masing-masing regio ini harganya 16.000. Jadi kalau misalnya full satu rongga mulut, kalikan aja 16.000 kali 4. Berarti sekitar 64 ya? 64.000 ya? Ya, 64 ya, sekitar 64.000 ya. Ya, sangat terjangkau lah ya. Terjangkau ya dibandingkan dengan harus ke klinik-klinik swasta ya, yang biayanya
sudah di atas 100.000 ya Iya, dok ya. betul. Paling enggak 200 lah sekarang, 200. Berarti tadi pembagian radio itu sebenarnya ya bagian kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah gitu ya dok, untuk lebih mudahnya. Terus kemudian untuk biaya yang lain itu kan tadi kalau misalnya punya BPJS berarti gratis ya dok, kecuali untuk pembersihan kerang gigi. Nah kalau bagi bapak ibu yang tidak punya BPJS atau punya BPJS tapi ini tertulisnya bukan fasilitas kesehatannya, bukan Kedunguni, Puskesmas Kedunguni 1, bisa juga datang ke puskesmas kita, Puskesmas Kedunguni 1, tapi tidak bisa tercover dengan BPJS alias ada biaya tambahannya. Nah untuk biaya tambahannya juga sangat-sangat ini dok, sangat-sangat bersahabat sekali ya. Pokoknya di bawah 50.000 lah kalau cabut itu 26.000, sekitar 26.000 sama biaya pendaftarannya paling 5.000. Berarti 31.000 ya dok. Itu untuk pencabutan ya. Kemudian kalau pencabutan anak-anak lebih ini lagi, lebih murah lagi. Biasanya 11.000 sama 5.000, sekitar 16.000 tuh. Itu kalau anak-anak ya dok. Ya. Terus kalau penambalan juga nggak kalah bersahabat lagi ya, sama di bawah 50.000 ya, kira-kira segituan. Oke. Ya. Tapi untuk yang pembersihan kerang gigi memang tidak bisa tercover ya, meskipun punya BPJS yang tadi tetap tidak bisa tercover oleh BPJS. Oke, tadi kita udah bicara tentang pelayanan apa aja yang ada di Puskesmas Kedunguni 1, terus juga biaya-biayanya gitu ya. Terus mana yang tercover, mana yang tidak tercover oleh BPJS. Ya. Dan kalau tidak tercover oleh BPJS tetap harganya terjangkau. Terjangkau ya, jadi nggak perlu takut, monggo silakan datang aja ke Puskesmas Kedunguni 1, ke Poli Gigi. Kita buka dari Senin sampai Sabtu, kecuali hari Minggu dan tanggal merah. Istirahat ya dok. Ya istirahat dong. Iya, masa udah gigi satu-satunya. Tadi boyokan ya. Nyabut terus bu. Apa nanti sambil dicabut sambil minta dipijetin? Nanti bisa diusulkan sama Bu Kapus ya. Oke, nanti kita usul ke Bu Kapus untuk ada sesi pijat-pijat ya. Pijat. Oh no. Oke dok, mau tanya kira-kira kalau ibu hamil itu boleh nggak sih dok untuk melakukan perawatan gigi? Iya. Ini juga banyak juga yang ini ya, yang masih bertanya-tanya, ibu hamil boleh nggak sih merawat gigi gitu ya, melakukan perawatan di poli gigi? Justru malah ibu hamil ini, kalau saya sih gini, lebih baik dipersiapkan dulu sebelum hamil biar gigi kita sehat gitu, biar tidak ada lubang-lubang yang mungkin nantinya akan menyebabkan sakit. Karena gini, itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait ibu hamil boleh apa enggak, jawabannya boleh, malah harus merawat gigi dan mulut. Karena ternyata ada jurnal, ada studi yang mengatakan bahwa penyakit atau bakteri periodontal atau penyakit pada gusi, jadi kita dalam rongga mulut itu mengenal ada jaringan periodontal. Jadi jaringan periodontal itu adalah jaringan yang mendukung gigi itu tetap kokoh. Apa aja jaringan periodontal itu? Ya gusi, ya tulang alveolar gitu. Jadi pokoknya yang membuat gigi kita itu tetap kokoh. Nah, itu juga bisa terkena penyakit ya, namanya periodontitis. Itu kalau dibiarkan tidak dirawat itu bahkan bisa menyebabkan langsung pada si janin ibu tersebut. Jadi gitu. penyakitnya bisa menular langsung ke janin dok? Bisa, bukan menular sih dong, lebih tepatnya kayak mempengaruhi langsung gitu. Jadi kalau dalam studi itu disebutkan bahwa bakteri periodontal atau periodontitis yang tidak segera dirawat itu dapat mempengaruhi janin. Mempengaruhinya apa? Jadi dia bisa menyebabkan BBLR, bisa menyebabkan prematur gitu. Jadi emang benar-benar ada studinya gitu, ada. Jadi kita menghimbau untuk ayo ibu-ibu jangan lupa, ibu hamil jangan malas untuk merawat giginya, itu memang bukan tanpa alasan ya, karena memang berbahaya ya, untuk kelangsungan hidup janinnya. Iya betul, memang ada kaitannya gitu. Kemudian untuk biasanya kalau gigi berlubang nih ya, kalau ibu hamil ya, nah itu tadi kalau bisa sih sebelum hamil kita koreksi dulu mana-mana yang perlu ditambal, mana-mana yang perlu dirawat. Karena boleh ada tindakan di dokter gigi, cuma tetap ada batasannya ya dok. Untuk trimester pertama biasanya
bisa apa namanya, untuk membersihkan karang gigi boleh, kontrol plak, edukasi boleh, karena kan pada trimester pertama itu kan masih organogenesis ya dok, masih pembentukan Organ-organ. iya organ-organ pada janin. Jadi untuk tindakan-tindakannya boleh pembersihan karang gigi sebatas itu ya. Kemudian kalau untuk trimester kedua, nah ini mulai organogenesis ini sudah selesai kan ya dok ya, Mulai berkembang. udah bisa dilakukan tindakan-tindakan yang seperti mungkin penambalan, kemudian pencabutan tanpa adanya X-ray. Jadi kadang-kadang kan kita ada pencabutan atau penambalan yang butuh untuk dilakukan foto ronsen dulu ya. Misalnya untuk yang gigi yang Paling belakang tuh giginya tidur, Iya, gitu ya, kontraksi ya. untuk mengetahui posisinya seperti apa itu kan butuh X-ray lah. X-ray-nya ini yang menurut jurnal ini Berbahaya untuk ibu betul, hamil. perlu dihindari. Jadi kalau misalnya keluhannya memang giginya seperti itu, berarti mungkin dikasih perdana dulu sampai nanti ibunya sudah melahirkan, sudah bisa dilakukan tindakan gitu ya. Kemudian untuk trimester ketiga, nah di trimester ketiga juga agak dikurangi lagi untuk tindakan-tindakan yang bolehnya gitu, sebatas pembersihan karang gigi, karena trimester ketiga ini kan ini terkait posisi sih dok. Kalau di dental unit itu kan setengah duduk gitu ya. Kadang-kadang kan ibu kan kalau misalnya udah perutnya sudah besar kan agak mendorong ke bawah ya. betul, hubungannya sama itu gitu. Jadi gitu kadang-kadang kita lihat dulu seberapa urgennya. Jadi boleh dilakukan tindakan kalau memang dengan memperhatikan manfaat dan resikonya tentunya, dan kalau perlu, bila perlu kita konsultasikan dulu ke obsgyn, spesialis kandungannya gitu ya. Jadi intinya boleh melakukan tindakan, dilakukan tindakan, tapi ya itu ada ininya ya. Nah, makanya saya bilang ini dulu, ditata dulu sebelum hamil dibersihkan dulu apa yang perlu dibersihkan, mungkin sisa-sisa akar, mungkin gigi-gigi yang sudah tidak bisa dirawat, kemudian ditambal dulu gigi-gigi yang masih dirawat agar nanti kehamilannya bisa lancar tanpa ada gangguan. Berarti memang sangat penting untuk menjaga gigi, Iya. terutama sebelum hamil ya dok. Iya, Karena betul. kalau udah ibaratnya terlanjur hamil dan ternyata giginya ada yang bermasalah, Betul. perawatannya pun nggak bisa sembarangan gitu Iya, ya. Karena iya, ternyata perawatan gigi itu lumayan cukup berisiko Iya, untuk ibu hamil. Makanya tadi iya. ada pembagian untuk trimester pertama sebaiknya lakukan apa, trimester kedua sebaiknya lakukan Iya. apa gitu ya dok. Betul. Oke, HP-nya mati ya. Oke, lanjut. Kalau karang gigi itu bisa didapetin pakai obat nggak sih dok? Karena kan banyak nih kayaknya di Shopee gitu ya atau di Instagram tuh obat-obat peluruh karang Iya. gigi. Jadi tanpa scaling, tanpa ke dokter Iya. gigi dengan Iya, obat rontok ini gitu udah ya. langsung rontok gitu. Rontok sak gigi-giginya. Ngeri nggak tuh? Iya, jadi emang banyak sekarang obat-obat ya klaimnya itu bisa merontokkan karang gigi gitu ya. Padahal ya Bapak Ibu, karang gigi itu suatu apa ya, deposit kotoran yang sudah terlanjur mengeras gitu loh dok. Jadi meskipun mau pakai sikat apa gitu ya, sikat yang ibaratnya yang keras gitu ya, itu nggak bisa, malah yang ada gusinya yang hancur ya. Jadi jangan coba-coba gitu ya. Jadi kalau misalnya ada karang gigi gitu, itu hanya bisa dilakukan dengan alat namanya ultrasonic scaler. Jadi memang alat itu khusus untuk membersihkan karang gigi. Jadi jangan percaya ya kalau ada iklan merek obat yang mengklaim bahwa dirinya bisa. Jadi memang itu kotoran yang mengeras ya dok? Betul, plak yang sudah mengeras dok, lebih tepatnya. Kira-kira berapa lama sih dok waktu dari mulai tertumpuk si kotoran-kotoran itu sampai akhirnya dia menjadi mengeras? Sebenarnya gini, itu kan awal mulanya kan dari plak ya dok ya. Plak itu kan timbul, kita habis makan beberapa jam setelah makan aja, kalau kita nggak sikat gigi, mulut kita rasanya nggak enak ya, kayak kasar-kasar. Nah itu sebenarnya proses pembentukannya itu dimulai dari situ. Nah kalau masih dalam bentuk plak, ini masih mudah kita sikat. Makanya ada namanya kontrol plak. Kontrol plak itu sikat gigi itu untuk mencegah si
plak itu mengeras menjadi karang gigi. Nah, untuk waktunya ini lumayan lama, hitungannya bulanan, untuk ya hitungannya mingguan untuk menjadi menghasilkan dia si karang gigi itu. Karena kan kita pasti gosok gigi dong ya, walaupun entah gosok giginya waktunya kurang pas, tapi kan tetap kita ada gosok gigi pas mandi gitu kan. Nah itu juga salah satu bentuk untuk mencegah terjadinya si karang gigi. Cuman kenapa kok tetap walaupun kita udah gosok gigi, kenapa tetap ada karang gigi? Karena di sela-selanya kan kita mungkin tidak terjangkau dengan sikat gigi. Enggak, betul ya. Makanya plak tuh banyak, plak atau karang gigi tuh banyaknya tuh mungkin di bagian dalam ya. Iya. Sikat gigi cuma buahnya aja. Iya betul. Kurang teliti gitu ya, kurang menyeluruh. Jadi kadang-kadang di sela-sela giginya, makanya kita tetap perlu 6 bulan sekali kita kontrol, karena kita nggak tahu ya sikat gigi kita sudah menyeluruh atau belum gitu. Kemudian selain itu juga mengunyah satu sisi. Nah ini bagi bapak ibu yang sering kebiasaan mengunyah satu sisi, ini pasti sisi yang tidak pernah digunakan pasti banyak karang giginya. Oh justru kalau nggak pernah dipakai untuk ngunyah justru banyak karang gigi. Iya justru banyak karang giginya. Bukan makanannya jadinya nggak ke sisi itu. Karena kayak gini, betul kita makanan itu bisa menyebabkan plak itu menempel, betul. Tapi kita dengan mengunyah, kita makan buah, kita makan sayur, kita pasti makan ada makan buah, ada makan sayur, itu pergerakan si otot ini tuh bisa menjadi self cleansing sendiri untuk gigi kita sendiri, Dok. Oh iya, jadi kita makan buah, kita makan sayur, begitu itu akan menghasilkan apa ya namanya, saliva atau si kelenjar ludahnya ini akan bekerja, kemudian akan jadi kayak membilas self cleansing ya, ibaratnya Okay. kayak membersihkan dirinya sendiri gitu. Jadi bapak ibu tetap harus menggunakan dua sisinya untuk mengunyah gitu, untuk menghindari adanya penumpukan karang gigi. Dan juga biasanya kita kan di sini ada sendi ya, kita kalau buka mulut di sini kan ada ketelan gitu ya bapak ibu ya. Nah itu juga bisa terganggu loh kalau kita makannya cuma satu sisi, nanti jadinya sininya ada gangguan, jadi nggak seimbang gitu, entah itu deviasi, entah itu pokoknya kita harus seimbang lah ya. Jadi tadi ini mematahkan stigma orang-orang juga yang selama ini pengen ngunyah satu sisi aja deh biar sisi sebelahnya nggak kotor gitu ya. Nggak kayak gitu, justru harus seimbang gitu. Ya kalau nggak mau kotor nggak usah ngunyah. Oke dong. Terus kalau ini kita kan banyak banget ya ada orang-orang yang punya keluhan terkait bau mulut. Iya. Kira-kira bau mulut itu dihasilkan dari mana sih? Dan gimana cara mencegah supaya nggak timbul yang namanya bau mulut itu? Kalau kita ngomong bau mulut ini urusannya panjang ya, Dok ya. Karena ternyata nggak cuma dari si mulut itu sendiri ya. Jadi bau mulut itu bisa disebabkan karena dua. Ada yang dari oral atau mulut kita, ada juga yang non oral, bukan dari mulut kita. Nah biasanya kalau saya merasa bau mulut ya meskipun sudah sikat gigi gitu, nah kita evaluasi dulu dari penyebab yang mungkin pasti dari si rongga mulut itu sendiri yang paling mudah terdeteksi. Ya, paling mudah terdeteksi. Bisa dari gigi berlubang yang sudah lama tidak terawat ya, dibiarkan gitu aja, akhirnya dia nekrosis atau mati, itu juga bisa menyebabkan bau yang tidak sedap. Kemudian infeksi jamur. Nah ini makanya kita kalau sikat gigi ini harus lidahnya juga dibersihkan, Dok, pakai punggung sikat ya. Lidah juga harus dibersihkan. Karena kenapa? Karena ya ini bisa menjadi sarang si jamur untuk berkembang biak di situ. Oh, pakai punggung lidah. Iya, pakai punggung sikat. Punggung sikat tuh kan licin ya permukaannya. Karena kalau saya ada yang kasar, Dok. soalnya saya kalau buka lidah tuh pakai Gak apa-apa, yang penting pokoknya intinya dibersihkan supaya nggak ada penumpukan sisa makanan di situ. Kalau ada penumpukan sisa makanan di situ mengakibatkan jamur-jamur itu suka tumbuh di situ, akhirnya bisa mengakibatkan bau mulut juga. Terus yang ketiga ini bisa dari karang gigi. Nah karang gigi itu juga bisa menyebabkan bau yang kurang sedap ya. Jadi tetap fungsinya untuk kontrol 6 bulan sekali itu yaitu. Nah
kita evaluasi itu. Kalau ternyata itu kok sudah nggak ada, sudah bersih nih, misalnya rongga mulutnya bersih, nah kemungkinan kita evaluasi dari sistemik dari tubuh gitu ya. Mungkin aja ada dari saluran pernafasan, bisa kalau kita menderita sinusitis ya, ada bau dari sinus dan rongga sinus yang akhirnya dia menyebar ke oral ya dok ya, ke mulut ya. bisa dari situ. Kemudian dari saluran pencernaan juga bisa, dari mah ya dok ya. Iya, lambungnya bermasalah, betul, lambungnya naik bisa menimbulkan bau tak sedap juga ya dok. Kemudian pada penderita diabetes ya, itu juga biasanya ada bau yang kurang sedap seperti itu. Makanya harus 6 bulan sekali setidaknya kita kontrol biar tahu 6 bulan sekali ini perlu ditambahkah, ini sudah harus dibersihkan garang giginya kah, seperti itu ya. Oke, berarti jangan lupa untuk ini ya, bikin jadwal kontrol per 6 bulan ya ke dokter gigi untuk memeriksa apakah ada yang bolong, gitu, apakah ada karang gigi untuk mencegah tadi timbulnya bau-bau tidak sedap ya dok. Betul. Nah terus setelah kita yaitu tadi prinsipnya tahu penyebabnya dulu, hilangkan penyebabnya. Jadi kita harus tahu penyebabnya dari bau mulut itu sendiri itu apa. Jadi baru kita nanti eliminasi penyebabnya, kita rawat itu biar tidak terjadi bau mulut lagi. Selain itu juga tetap ya di rumah juga tetap diperhatikan gosok giginya seperti apa ya. Kemudian waktu yang baik, jangan lupa yang paling penting adalah sebelum tidur kita harus gosok gigi, karena kalau malam hari kita tidur itu kan ludah air liur ya dok ya, itu mengalami penurunan. Jadi si rongga mulut ini cenderung asam. Nah kita bayangkan aja kalau kita habis makan ya, nggak tidur aja, habis makan aja kalau nggak gosok gigi mulut rasanya asam ya. Apalagi udah habis makan kita tidur ada sisa makanan di situ jadi asam, ditambah kondisi mulut di malam hari yang jadi makin aja ya dok, berpotensi untuk padu bau. Iya, di pagi hari. Betul, karena kondisi asam ini itu merontokkan enamel. Namanya kita tahu gigi ini yang putih-putih ini kan di Bapak Ibu mahkota ini kan dilapisi namanya enamel ya. Lapisan terluar gigi berarti. Betul, lapisan terluar gigi enamel ini tuh bisa terkikis dengan adanya si asam itu tadi. Wow, berbahaya ya dok. Iya, makanya kita harus memperhatikan itu. Kemudian waktunya, kadang-kadang iya nih aku tuh udah gosok gigi rajin tapi kenapa ya giginya masih berlubang aja gitu. Ya mungkin gosok giginya secepat kilat ya. Gosok gigi itu kan harusnya 2-3 menit, kemudian pelan-pelan aja yang rata. Kemudian untuk metodenya Bapak Ibu bisa menggunakan bulat-bulat, bisa menggunakan dari gusi ke gigi seperti ini juga bisa gitu. Yang penting dia menyeluruh ya, kemudian sampai di paling belakang-belakang. Jangan lupa dalamnya juga ya, dalam sininya juga harus disikati, lidahnya juga selama 2-3 menit. 2-3 menit itu untuk udah seluruh satu mulut ya? Iya, udah seluruh satu, bukan satu gigi. 2-3. Enggak apa-apa kalau dokter Aisyah mau 1 gigi doang, enggak apa-apa juga kok. Bagus nanti kinclong gitu ya. Lebih ke kinclong atau babak belur ya mestinya ya. Di amplas dong. Iya gitu. Tapi berarti tadi gerakannya itu antara dari atas ke bawah atau berputar ya? Iya boleh. Karena selama ini kayaknya banyak orang yang sikat kayak gigi gini pengen aja, cepet tapi cuma ya. gosok-gosok dari Ya, kanan jadi kiri. bulat gitu. Coba gimana? Enggak ada sih. Enggak ada. Udah lanjut dong. Oke, terus tadi kan kita udah bahas kalau misal untuk anak-anak dan dewasa gitu yang sudah mulai bisa mengenal sikat gigi dan pasta gigi tentu sudah tahu ya gimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nah kalau untuk bayi nih, newborn yang baru lahir, kira-kira perlu dibersihin nggak sih dok untuk rongga mulutnya? Ya perlu dong tetap ya, karena bayi ini kan mini ASI ya dok ya, mini susu ya, meskipun belum ada giginya, cuman kan ya itu tadi hubungannya, karena kalau kita minum susu itu kan pasti ada sisa-sisa yang menempel di lidah seperti itu ya, yang menyebabkan kadang-kadang ini kok bayi saya lidahnya warnanya putih, kemudian kadang-kadang suka mungkin baunya kurang sedap. Nah itu
bisa dibersihkan. Caranya gimana? Bukan bisa dibersihkan ya, memang harus dibersihkan Harus rutin ya. Setidak-tidaknya kalau di jurnal itu sehari sekali memang harus kita bersihkan. Caranya gimana? Dengan menggunakan kain kasa dong, kain kasa yang dililitkan di jari, kemudian dibasahi dengan air hangat sedikit, kemudian dimasukkan aja pelan-pelan terus dikerok gitu. Pakai kain kasa ya, Betul, bukan iya. pakai kapas, apalagi tisu ya. Jangan, berbahaya ya Kalau itu ya. kita sedang ke bayi. Ya, pakainya kain kasa yang dililitkan ke jari. Itu setidak-tidaknya minimal sekali itu 1 kali sehari ya. Tapi kalau misalnya nih kok sudah dikerok tapi ternyata nggak hilang-hilang juga ya, itu berarti harus dikonsultasikan lagi ke dokter gitu ya. Karena bisa jadi ada ulcer atau ada sariawan yang dia bisa timbul karena saking tidak pernah dibersihinnya lidahnya gitu loh. Jadi infeksi ya, Iya Dok? betul, infeksi gitu. Jadi harus diperiksakan. Atau kayaknya sekarang udah ada alat yang buat pembersih mulut bayi ya, yang kayaknya kayak sarung dimasukin ke jari terus buat ibunya ngebersihin, yang kayak ada ininya ya. kayak ada apa ya, kayak tekstur gerigi-geriginya Ya. gitu ya dok. Mungkin itu juga lebih mudah dan bisa dicuci ya. Tapi lebih amannya pakai kasa aja Oh, sih. lebih amannya pakai kasa Kalau gitu. di jurnal-jurnal memang dijelaskannya pakai kasa aja karena takut, karena kan bayi kan masih ini ya, itu kan tetap aja meskipun soft kan tetap bergerigi gitu kan ya, takutnya nanti malah ya ini udah pakai kasa Takutnya aja. malah melukai Betul, rongga iya. bayinya. Betul, pakai kasa aja. Terus kemudian kalau yang udah punya gigi meskipun 1 tetap harus dibiasakan ya, karena udah mulai ini baru bisa pakai itu. Kalau misalnya udah muncul 1-2 gigi, bisalah kita gunakan yang ada ininya. Yang modernnya ya, betul, untuk yang giginya seperti itu. Tapi tetap kita pilih sikatnya yang lembut ya, sikat bayi tapi yang lembut, kan ada berbagai macam merek tuh. Nah, nanti Bapak Ibu pilih aja ya. Kalau untuk mengajarkan anak-anak cara mensikat gigi yang benar itu kira-kira kalau menurut dokter Ilma dari usia berapa sih dok? Dari pertama kali dia tumbuh gigi itu kita sudah harus mengenalkan gitu, karena dikenalkan pun nanti kalau giginya udah lengkap pun kita masih suka ada drama-drama nih kalau mau sikat gigi gitu. Tapi memang lebih baiknya kita jangan ini ya, kadang-kadang kita sebagai orang tua sukanya maksa aja gitu. Jangan lupa kitanya sendiri juga harus mencontohkan dulu. Jadi gitu. sikat gigi bareng betul misalnya, di depan kaca gitu, kita sikat gigi bareng. Nah itu kadang-kadang soalnya seringnya ya kayak gitu ya, kita ini aja gitu, nyuruh-nyuruh aja tanpa mendampingi gitu. Karena banyak juga dok pasien-pasien anak-anak kecil yang giginya tuh sudah rusak, begitu ditanya ini gosok gigi dok gini-gini, didampingi enggak bu, enggak, gosok giginya sendiri iya. Nah itu kan kita nggak tahu ya, Mungkin gosok gigi cuma pakai air aja, nggak pakai pasta gigi ya dok. gitu. Jadi memang harus didampingi ya, peran orang tua tetap dong, nggak bisa kita nyuruh anak aja untuk Iya, karena harus ini, mencontohkan juga. Jadi betul. kira-kira dari usia berapa nih dok? Mulai belajar untuk mendampingi anak untuk ini mau sikat gigi yang benar-benar. 1 tahun sudah bisa, Sudah bisa. 1 tahun kan anak kan sudah ngerti, sudah bisa diajak ini ya, ayo pegang, sudah ada ketertarikan dengan. Nah kita contohin aja dengan kita rayu, kita tarik aja dia dulu untuk ayo kita pegang dulu sikat giginya, ini kayak gini tuh 1 tahun tuh sudah bisa. Jadi membuat anak itu tertarik dengan Betul. kebersihan giginya ya. Kita harus pakai tips dan trik ya, nggak bisa. Oke, tadi itu berarti tips and trik dari Dokter Ilona ya. Jadi silakan sendiri mungkin dok. Penuh drama kalau anak saya tetap gini, tetap ya susah bu memang ya. Tapi Oke. idealnya seperti itu. Namanya juga ibu ya, Bu. Iya, namanya ibu. Oke, terus kira-kira kapan sih dok anak-anak mulai bisa cabut gigi? Iya, jadi ya ini juga terjadi banyak ya dok ya di poli gigi ini. Anak-anak datang dengan gigi yang gupis, masih usia 4 tahun, mau dicabut. Gupis itu apa, caranya? Dok? Gupis ya, gupis itu maksudnya menghitam ya, atau bahasa kerennya tuh karies. Kalau anak-anak tuh namanya karies rampant, atau karies yang mengenai gigi-gigi depan yang dia disebabkan karena edot.
karena susu. Oh. Jadi namanya rampan karies. Ponakan saya soalnya juga gitu dong, Iya. giginya tuh sempet yang hitam gitu. Jadi itu namanya rampan karies. Itu rampan karies. betul. Penyebabnya adalah Dot botol atau susu. dot Gitu. awalnya dok. Iya, awalnya dot, biasanya lebih sering pada anak-anak yang minumnya dot. Jadi memang harus, karena kalau ngedot kan terlalu lama gitu ya di mulut gitu dia sampai tidur gitu, kemudian tidak dibersihkan gitu, biasanya seringnya terjadinya kayak gitu dari anak-anak yang ngedot gitu ya. Nah itu meskipun dia udah rusak giginya ya, itu nggak bisa serta-merta saya mau dicabut giginya anak saya, pokoknya titik mau dicabut biar giginya nggak ada yang hitam gitu ya, itu nggak bisa. Tetap harus kita perhatikan usianya. Misalnya usianya masih 4 tahun, 5 tahun masih jauh, karena pergantian gigi itu dimulai dari 6 tahun ya, ada juga yang 5 tahun tapi rata-rata 6 tahun ya. Jadi mulai 6 tahun itu nanti kita evaluasi, kita lihat apakah sudah ada kegoyangan, sudah ada tanda-tanda gigi penggantinya mau tumbuh. Kalau memang sudah ada, baru kita bisa lakukan pencabutan. Karena apa? Ini ada alasannya juga yang kuat, karena posisi gigi yang nanti akan tumbuh itu dipengaruhi dari gigi susunya dok. Jadi kan orang kan, kita kan kalau bayi kita ada gigi susu, nanti setelah dewasa pergantian namanya gigi permanen kan, gigi dewasa. Nah gigi dewasa itu dia tumbuhnya itu mengikuti arah si gigi susu. Oke. Betul. Berarti kalau misalnya sebenarnya dari anak-anak itu usia 2 tahun, 3 tahun, apakah si gigi permanen itu sudah mulai ada benih-benihnya gitu dok? Pembentukannya itu kan panjang ya prosesnya ya. Tapi sebenarnya udah ada nggak dok? Iya sudah mulai terbentuk, sudah ada pembentukan. Cuman kan belum Arahnya belum jelas kemana. Arahnya ya. Nah nanti tergantung kita mengininya. Jadi kalau misalnya, jadi ibaratnya gigi susu itu untuk panduan gigi permanennya itu tumbuh gitu. Nah kalau kita misalnya 4 tahun kita paksa dia cabut, akhirnya yang terjadi apa? Kan kosong ya ruangannya kosong, akhirnya gigi sebelahnya itu bisa nutup, gigi sebelahnya itu bisa nutup mengisi ruang yang kosong tersebut. Gigi dewasa ini bingung dia tumbuhnya di mana, saya nggak punya tempat, nggak ada panduannya gitu. Karena kan idealnya itu gigi permanen tumbuh itu dia menyerap akar gigi susu, makanya timbul, betul. makanya dia goyang ya, makanya gigi susu itu goyang karena gigi permanennya itu makan menyerap gitu ya. Oh, ada ilmunya ya dok ya. Meresopsi akar si gigi sulung itu Iya. gitu. Jadi dia tumbuh nanti mengikuti bekasnya yang gigi susu itu. Makanya alasannya kenapa saya selalu tidak mau, masih 4 tahun bu nggak bisa dicabut, bukan karena nggak mau atau nggak bisa, tapi karena memang seperti itu, menghindari adanya maloklusi atau nanti gigi yang nggak rata gitu. Karena nggak kayak gitu pun sesuai jadwal pun kadang-kadang si gigi itu masih suka keluar lengkung gitu, apalagi kita nggak sesuai jadwal ya, kita sebut gitu. gingsul ya dok. Iya betul, kita Gigi sebut gingsul. gingsul. Nah itu sebenarnya tadinya dari seperti itu asal muasalnya. Dan lagi pula kalau misalnya gigi yang belum goyang udah dicabut dibandingkan dengan gigi yang sudah mulai goyang dicabut, ya lebih menyakitkan yang belum goyang ya dok. Ya, cuman kan kita kasih, kalau misalnya memang kok sudah waktunya ya 6 tahun. Memang kok sudah waktunya 6 tahun. 6 tahun ternyata belum goyang, walaupun sudah sudah tumbuh, tetap kita paksa untuk cabut. Meskipun belum goyang ya. Kalau sudah ada benihnya tetap kita paksa untuk cabut karena nanti jadinya bertumpuk. Oke, tadi kalau kaitan dengan soal gigi yang habis dicabut itu dok, kira-kira kalau habis dicabut bisa tumbuh lagi nggak sih dok? Biasanya kan kalau yang gigi atas suruh lempar ke bawah, gigi yang bawah suruh lempar ke genteng gitu. Dan genteng jatuh nggak? Nggak tahu. Iya, ya itu tadi. Jadi manusia itu hanya memiliki ini ya, apa ya, 2 kali atau 1 kali udah dituntungannya. Jadi kita lahir punya gigi 6 bulan ya, punya gigi susu. Nanti setelah usia 6 tahun kita ada pergantian namanya gigi permanen. Nah setelah nanti semuanya ganti dengan gigi permanen, kita sudah tidak mempunyai jatah tumbuh gigi lagi. Jadi kenapa kok harus benar-benar dirawat? Karena itu kalau sudah terlanjur rusak, sudah gigi permanen, kita sudah tidak bisa
menyelamatkan si gigi itu. Jadi kita nanti jadinya ompong. Oke, sebenarnya tadi dari gigi susu ke gigi permanen itu apakah semua gigi kita ini akan berubah? Akan rontok semua gigi susunya dan berubah menjadi gigi permanen, atau hanya sebagian gigi aja yang berubah menjadi gigi permanen? Semuanya dong, semuanya. Jadi beda ya jumlahnya ya. Kalau gigi susu itu jumlahnya 20. Jadi cuman nggak ada, kita mengenal kalau gigi dewasa itu ada gigi geraham kecil ya, geraham kecil atau gigi premolar. Jadi gigi seri, seri kan ada 4 ya, gigi seri, kemudian gigi taring, geraham kecil ada 2, kemudian geraham yang besarnya ada 3 di belakang kalau gigi dewasa. Nah kalau gigi anak-anak ini dia tuh terdiri dari gigi seri aja, gigi taring, langsung gigi geraham. Gerahamnya hanya 1? Gerahamnya 2, geraham 1. Oh, geraham 1. Nggak ada geraham kecil. Oke, Itu nanti akan digantikan semua dan ada penambahan geraham kecil. Ada nggak yang begitu misalnya mulai tumbuh gigi, bagian geraham kecil dan geraham besar udah mulai ikutan tumbuh, jadi ketika gigi yang bagian depan, gigi seri dan gigi taring itu dia copot gitu ya, si gerahamnya udah nggak copot lagi karena dia udah muncul yang baru gitu, enggak ya? Jadi memang ada jadwalnya dong, jadwal tumbuhnya tuh ada. Kalau gigi geraham dewasa biasanya memang dia berbarengan dengan gigi seri depan, malah duluan ya. Jadi urutannya itu depan seri itu biasanya 6-7 tahun langsung gigi geraham belakang langsung tumbuh. Jadi biasanya strukturnya anak-anak usia 7 tahun, 8 tahun itu dia gigi serinya depan sudah permanen, kemudian gigi anak-anak, kemudian gigi dewasa. Karena ada kasus yang saya maksudnya gigi geraham saya ini cuma copot 1 kali deh dok. Gigi geraham copot 1 kali, Iya, tapi udah tumbuh kan? nggak tahu apakah sudah tumbuh atau belum. Itu kemarin saya sekali ada kok komplit. Berarti kan saya dari lahir sudah gigi dewasa ya dok? Enggak mungkin, nggak mungkin. Oke, ini kita sambil bacain pertanyaan ya dok dari teman-teman ya. Iya. Tadi ada pertanyaan nih dari @namunaya. Assalamualaikum, wah dokternya cantik-cantik nih. Makasih loh ya. Terima kasih ya, yang tentunya kalah cantik dari dokter Ilona. Ngeri. Mau nanya dong dok, saya perasaan udah rajin gosok gigi, kenapa masih lubang aja ya? Dan cabut gigi atas bahaya nggak? Ngaruh ke mata apa enggak? Ini balik lagi sama kebiasaan kita ya dok ya. Kenapa masih lubang aja? Saya udah rajin. Saya kalau mau tidur gosok gigi dong. Gosok gigi saya gitu. Kadang-kadang ada pasien gosok gigi nggak bu? Gosok gigi saya tuh rajin gini. Gosok giginya gimana dulu? Terus berapa lama dulu gitu bu? Terus kena semua enggak permukaannya gitu ya, tetap harus kita evaluasi teliti enggak, menyeluruh enggak. Kadang-kadang kan cuma secepat kilat aja gitu, merasanya udah seger gitu ya nafasnya, akhirnya disudahi gitu gosok giginya. Jadi tetap harus memperhatikan itu ya, waktu, kemudian frekuensi gitu ya, caranya gitu tetap harus diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mengenai cabut gigi atas, berbahaya enggak dengan mata ya? Berbahaya. Kalau alatnya salah, dia serot. Gimana tuh dok bahayanya? Enggak ya, Nanti banyak yang sakit lagi. enggak. Jadi ya itu bahayanya kalau alatnya salah. Selama alatnya bener ya enggak berbahaya. Alatnya Jadi salah berbahaya. nanti takutnya nembus ke Iya. atas gitu ya dok. Nggak, Ya, jadi otaknya gitu. kecabut. Ngeri. Maaf ya Bapak Ibu. Oke. Dikontrol lagi nih kita Iya. dikontrol ya. Ya jadi berbahaya atau tidak, jawabannya tidak. Cabut gigi itu aman-aman aja selama bener ya, aman-aman aja, nggak ada kaitannya sama mata karena cabangnya itu udah beda kan ya dok ya. Kita kan kalau di dalam dunia medis itu kerennya kita mengenal ada nervus cranialis atau saraf cranialis yang berada di otak gitu ya, yang dia mempersarafi panca-panca indera kita gitu ya, mendukung